Secara umum, terorisme dapat diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menebar rasa takut di masyarakat luas. Berbeda dengan kelompok kriminal lain, yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial semata. Kelompok teroris umumnya digerakkan oleh motif politik atau ideologi tertentu. Sedangkan istilah terorisme itu sendiri pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 atau antara tahun 1793 hingga tahun 1794, tepatnya pada masa Revolusi Prancis. Saat itu, pemerintahan revolusioner yang dipimpin Maximilien Robespierre menggunakan kekerasan sistematis untuk menghabisi lawan politik dan mengendalikan rakyat melalui rasa takut. Pada periode ini, terorisme lebih merujuk pada tindakan kekerasan dari negara terhadap warganya, bukan untuk menyebut pemberontakan dari bawah. Namun, kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris telah muncul jauh sebelum istilah ini dikenal, di mana sekitar abad pertama Masehi muncul kelompok Sikari, kelompok Yahudi radikal yang membunuh para pejabat Romawi dan warga Yahudi yang dianggap berkolaborasi dengan mereka. Tujuan kelompok ini adalah untuk membebaskan Yerusalem dari dominasi Romawi. Contoh lain, di abad ke-11 hingga ke-13 terdapat kelompok Hashashin, kelompok pembunuh yang beroperasi di wilayah Timur Tengah. Namun demikian, memasuki abad ke-19, terorisme mulai mengawali babak barunya, ditandai dengan banyaknya kelompok teroris yang bermunculan dengan ideologi dan tujuan yang berbeda-beda. Hingga akhirnya, lahir gerakan terorisme yang berbasiskan agama terutamanya Islam radikal, di mana kelompok ini mulai berkembang pesat pada dekade 1980-an. Di sisi lain, meskipun di era sekarang terorisme sering dikaitkan dengan gerakan Islam radikal, namun pada kenyataannya, banyak kelompok teroris yang tidak berbasis agama Islam. Sebagai contoh, ada kelompok Irish Republican Army yang berjuang demi kemerdekaan Irlandia Utara, atau kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam yang ada di Sri Lanka. Fakta ini menunjukkan bahwa terorisme bukanlah soal agama, etnis, atau wilayah tertentu, melainkan lebih ke penggunaan kekerasan serta ancaman yang bertujuan untuk menyebar teror ke masyarakat luas. Adapun stigma terhadap Islam muncul karena adanya kelompok-kelompok teroris yang melakukan aksinya atas nama agama ini. Persepsi tersebut semakin menguat setelah terjadinya serangan 11 September di Amerika Serikat, yang memberi sorotan global terhadap gerakan terorisme berbasis klaim keagamaan. Kelompok Tagi atau yang kerap disebut Thugs merupakan sebuah organisasi kriminal rahasia yang pernah beroperasi di India antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Mereka dikenal karena serangkaian aksi pembunuhan dan perampokan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan berlangsung selama berabad-abad. Asal-usul kelompok ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Minimnya catatan tertulis serta sifat mereka yang sangat tertutup membuat sejarah Tagi terselubung misteri. Namun, sebagian besar ahli meyakini bahwa kelompok ini pertama kali muncul di wilayah tengah dan utara India, terutama di sepanjang jalur perdagangan utama yang menghubungkan kota-kota besar. Salah satu teori menyebutkan bahwa Tagi awalnya merupakan sebuah sekte pemuja Dewa Kali, dewi kematian dan kehancuran dalam mitologi Hindu. Bagi mereka, membunuh bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi sebuah bentuk pengorbanan suci yang diyakini akan menyenangkan sang dewi. Meski begitu, tidak semua anggota Tagi menganut kepercayaan ini. Sebagian lainnya lebih pragmatis, melihat pembunuhan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Modus operandi mereka terbilang halus namun mematikan. Target utama adalah para pelancong, pedagang, atau orang-orang asing yang melakukan perjalanan jauh. Para anggota Tagi akan mendekati korban secara perlahan, membangun kepercayaan melalui keramahan, tawaran bantuan, atau sekedar percakapan ringan. Setelah rasa aman terbangun, korban akan dibawa menuju lokasi terpencil seperti hutan atau lembah. Di sanalah pembunuhan dilakukan. Korban biasanya dicekik menggunakan sehelai kain sutra yang dikenal sebagai rumal. Setelah dipastikan tak bernyawa, jasad korban dikuburkan di lokasi yang sebelumnya telah dipersiapkan, sementara seluruh barang berharganya diambil. Setiap langkah dalam operasi ini telah direncanakan secara cermat, dengan pembagian tugas yang terstruktur di antara para anggota. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan Tagi dianggap sebagai ancaman serius oleh pemerintahan kolonial Inggris. Pada dekade 1830-an hingga 1840-an, upaya besar-besaran dilakukan untuk membasmi kelompok ini. Ribuan anggota ditangkap, diadili, bahkan dieksekusi.
Menjelang pertengahan abad ke-19, aktivitas tagih menurun drastis dan perlahan menghilang garis sejarah modern India. Yakuza adalah organisasi kriminal terorganisir yang berasal dari Jepang. Dalam banyak hal, mereka kerap disamakan dengan mafia Italia, bukan hanya karena struktur internalnya yang ketat, tetapi juga karena pengaruh mereka yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi Jepang. Namun demikian, asal-usul Yakuza itu sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Meski dapat ditelusuri hingga zaman feodal Jepang, tetapi tidak ada konsensus pasti mengenai bagaimana kelompok ini pertama kali muncul. Hingga terdapat berbagai teori yang berusaha menjelaskan asal-usul mereka. Salah satunya menyebutkan bahwa Yakuza berasal dari para ronin atau samurai tak bertuan yang kehilangan pengaruh dan arah hidup. Namun teori lain menyatakan bahwa mereka sebenarnya berasal dari tekiya, yakni pedagang keliling yang kerap memperdagangkan barang-barang ilegal. Sementara itu, teori yang paling populer menyebutkan bahwa Yakuza itu sendiri berasal dari kelompok Bakuto, para penjudi. Teori yang terakhir ini diperkuat oleh asal-usul nama Yakuza itu sendiri yang konon berasal dari permainan kartu tradisional Jepang bernama Oicho Kabu. Dalam permainan tersebut, kombinasi angka 8, 9, dan 3 yang jika dilafalkan berbunyi Yakuza dianggap sebagai kombinasi terburuk yang melambangkan kekalahan total. Di mana seperti halnya organisasi kriminal lainnya, Yakuza juga terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Contohnya seperti penipuan, pemerasan, perdagangan gelap, hingga pencucian uang. Dan salah satu contoh kelompok Yakuza terbesar adalah klan Yamaguchi-gumi yang didirikan pada tahun 1915 oleh Harukichi Yamaguchi. Awalnya organisasi ini adalah serikat buruh pelabuhan di kota Kobe, namun seiring waktu kelompok ini berkembang dan mulai memasuki wilayah kriminal hingga menjelma menjadi salah satu sindikat paling berpengaruh di Jepang. Dalam struktur internalnya, Yakuza menganut sistem Oyabun Kobun yang secara harfiah berarti orang tua dan anak, di mana pemimpin klan akan bertindak sebagai ayah, sementara anggota lainnya diposisikan sebagai anak. Hal ini menciptakan ikatan yang bersifat hierarkis namun emosional, serta berbasis akan loyalitas mutlak. Di sisi lain, yang membedakan Yakuza dari kelompok kriminal sejenis adalah keterbukaan mereka, di mana meskipun aktivitas mereka adalah ilegal, namun organisasi ini tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai entitas terlarang oleh pemerintah Jepang. Bahkan dalam beberapa kesempatan, mereka menunjukkan eksistensinya secara terbuka di hadapan publik dengan markas yang jelas, simbol yang dikenali, dan terkadang ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Triad pertama kali muncul pada abad ke-17 sebagai sebuah organisasi rahasia yang menentang pemerintah dinasti Qing dan ingin mengembalikan kekuasaan ke tangan orang-orang Han yang merupakan etnis mayoritas di Tiongkok. Setelah dinasti Qing tumbang pada tahun 1911, banyak anggota Triad yang kemudian direkrut oleh Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang, di mana mereka direkrut untuk melakukan tugas-tugas kotor seperti menyingkirkan lawan politik. Namun, situasi berubah drastis setelah Partai Komunis berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, yang mana pemerintah baru di bawah pimpinan Mao Zedong mulai menekan semua kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas, termasuk Triad itu sendiri. Akibatnya, banyak organisasi Triad yang kemudian meninggalkan dataran Tiongkok dan menyeberang ke wilayah lain seperti Hong Kong, Taiwan, serta beberapa negara di Asia Tenggara. Dan justru di tempat barunya ini, arah gerak Triad mulai berubah. Dari yang awalnya sebuah kelompok perlawanan bawah tanah, kemudian bertransformasi menjadi jaringan kriminal yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Namun, perlu dicatat bahwa pada dasarnya Triad bukanlah satu nama organisasi, melainkan lebih merujuk ke istilah umum untuk menyebut kelompok kriminal yang berasal dari Tiongkok. Dan tentu saja di dalamnya terdapat banyak kelompok yang berbeda-beda dengan masing-masing punya struktur dan wilayah operasinya sendiri. Sebagai contoh, ada Sun Ji-on yang merupakan salah satu kelompok Triad terkemuka yang berbasis di Hong Kong, di mana kelompok ini didirikan pada tahun 1919 oleh Haung Chin. Dan diperkirakan kelompok ini memiliki anggota sebanyak 25.000 orang yang tersebar di Asia, Eropa, hingga Amerika. Dan seperti halnya sindikat kriminal lain, kelompok-kelompok Triad juga terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal.
mulai dari perdagangan narkoba, perjudian ilegal, pemerasan, sampai pembunuhan dan perdagangan manusia. Diperkirakan dari aktivitas ilegal ini, sebuah kelompok triad mampu menghasilkan ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Namun, uniknya dalam operasional sebuah kelompok triad, mereka biasanya akan menggunakan kode numerik untuk menunjukkan jabatan dalam kelompok. Contohnya seperti kode 489 yang merujuk pada posisi pemimpin tertinggi atau disebut juga sebagai Dragon Head. Tetapi, struktur tradisional seperti ini semakin lama semakin ditinggalkan. Dan sekarang banyak kelompok triad yang sudah tidak mengikuti sistem hierarki lama. Namun justru karena struktur mereka yang semakin fleksibel, membuat sebuah kelompok triad jadi lebih sulit untuk dilacak. Dan karena kurangnya jejak informasi tersebut, maka membuat mereka bisa tetap bergerak di bawah tanah dan terus menjalankan bisnis ilegal lintas negara sampai sekarang. Kartel narkoba adalah organisasi kriminal yang menguasai produksi, distribusi, dan penjualan narkotika secara terstruktur. Di mana sebuah kelompok bisa dikategorikan sebagai kartel jika mereka memiliki struktur hierarkis yang jelas, jaringan logistik yang kuat, kendali terhadap pasar, serta aktivitas pendukung seperti pencucian uang, korupsi, dan kekerasan bersenjata. Sedangkan secara historis, kartel narkoba itu sendiri mulai muncul sejak awal abad ke-20. Ketika kala itu, perdagangan opium, heroin, dan kokain didominasi oleh mafia di Asia dan Eropa. Namun saat permintaan kokain meningkat drastis, terutamanya di Amerika Serikat, banyak kelompok-kelompok kartel baru yang kemudian mulai bermunculan. Salah satunya yang paling terkenal adalah kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar, di mana kartel ini sempat menjadi pemain utama dalam perdagangan kokain dunia. Namun setelah kematian Escobar pada tahun 1993, dominasi kartel Kolombia perlahan mulai menurun. Dan memasuki era 1990-an hingga 2000-an, kartel Meksiko mengambil alih peran penting dalam distribusi kokain ke Amerika Serikat. Meski pada tahun-tahun berikutnya banyak pimpinan kartel Meksiko yang kemudian ditangkap ataupun tewas, namun hal itu tidak membuat kelompok-kelompok tersebut menjadi hancur. Justru sebaliknya, mereka terus bertahan dan berkembang. Salah satu alasan utama mengapa kartel narkoba masih tetap eksis hingga saat ini adalah karena bisnis ilegal ini menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, dengan uang tersebut jugalah yang memungkinkan kartel tetap bertahan. Karena dengan kekayaan itu, mereka bisa membentuk pasukan bersenjata sendiri sebagai bentuk perlindungan dari ancaman kartel saingan. Tak hanya itu, dana besar yang mereka miliki juga digunakan untuk menyuap para pejabat, aparat kepolisian, hingga lembaga negara demi melindungi bisnis mereka dan menghindari jerat hukum. Maka tak heran, dari faktor-faktor inilah yang kemudian membuat kartel narkoba sangat sulit diberantas dan tetap bertahan hingga kini. Di satu sisi, meskipun narkoba adalah inti dari bisnis mereka, namun kartel-kartel ini seringkali memiliki lini usaha lain. Mulai dari pencucian uang, penyelundupan senjata, pemerasan, penculikan, perdagangan manusia, hingga pertambangan ilegal dan pencurian minyak bumi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau ada masukan, saran atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.